Wasaniha, dan adapun yang kedua daripada empat, dukhulu hasyafatin, yaitu masuknya hasyafah, kepala zakar, au qadriha, atau ukuran hasyafah, min faqidiha, daripada orang yang ketiadaan hasyafah. Walau kanat min dzakarin maqtu'in, dan meskipun ada oleh hasyafah itu daripada zakar yang buntung, au min bahimatin, atau daripada binatang, au mayyitin, atau daripada mayit, farjan, masuk akan farji, kubulan au duburan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Walau li bahimatin, dan meskipun dimasukkannya kepada binatang, kasamakatin, seperti ikan, au mayitin, atau orang yang mati. Wala yu'adu wasluhu linqita'i taklifihi, dan tidak diulang oleh memandikan mayit karena terputus taklifnya si mayit. Wasalisuha haidun, dan adapun yang ketiga daripada empat, yaitu haid, ai inqita'uhu, yakni terputusnya haid. Wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Haid adalah yaitu darah, yakhruju, yang keluar oleh darah, daripada ujung rahim perempuan, fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyat, dan adapun minimal tahunnya haid, yaitu 9 tahun bangsa qamariyah, ai istiqmaluha, yakni sempurnanya 9 tahun. Na'am, tetapi in ra'athu qabla tamamiha biduni sittata asyara yauman fahuwa haidun. Kalau melihat perempuan akan haid sebelum sempurna 9 tahun dengan kurang dari 16 hari, fahuwa haidun, maka adapun dia darah itu yaitu darah haid. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun, dan adapun minimalnya haid yaitu sehari semalam. Wa aksaruhu 15 yauman, dan paling banyaknya haid yaitu 15 hari. Ka'aqalli tuhrin bainal haidataini, seperti minimalnya suci antara 2 haid. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kajian kita masih membahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan oleh Tuan Musannif, ini bagus nih. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan oleh Tuan Musannif bahwa ada 4 hal yang menyebabkan
mandi jadi wajib. Kalau tidak mandi berdosa. Ada 4. Pertemuan ini bila cukup waktu kita akan membedah poin 2 dan poin 3. Moga-moga waktu kita cukup untuk 2 poin ini. Kalau nggak cukup ya poin 2 saja. Wasaniha, kata Fathul Muin, faktor kedua yang menyebabkan mandi jadi wajib adalah bersetubuh, walaupun tidak keluar sperma. Seperti udah masuk, akhirnya dia ngantuk. Apanya yang ngantuk? Jangan ditanya. Tapi udah masuk, wajib mandi. Wajib mandi. Kalau bersetubuh, apa itu bersetubuh? Begitu kata Fathul Muin, dukhulu khasyafatin farjan. Yang namanya bersetubuh itu masuknya kepala zakar pada kemaluan, mau kemaluan depan ke, mau kemaluan belakang ke. Kita enggak ngomong haram atau tidak haramnya, bukan pada bagian itu materi kita. Pada bagian wajib mandikah atau tidak, ini materi kita. Bila mana hasyafah atau kepala zakar itu masuk pada kemaluan, pastikan mandi jadi wajib. Coba. Hal yang perlu diingat oleh bapak-bapak supaya faham, kalau begini nggak wajib mandi, Pak. Wajib mandi nggak begini nih? Emang apa? Iya begitu doang, supaya tahu. Begitu. Jangan sampai wajib mandi ya. Jadi yang namanya bersetubuh itu masuknya kepala zakar kepada kemaluan. Kemaluan siapa? Siapa aja. Mau kemaluan manusia, mau kemaluan binatang, mau manusianya masih hidup, mau manusianya udah mati, bila masuk wajib mandi. Begitu, wajib mandi. Jadi yang namanya wajib mandi itu masuknya kemaluan pada kemaluan. Bagaimana kalau sampai, mohon maaf, perempuan nemu ada pukulan beduk di tengah jalan? Loh, ini pukulan beduk, zakar buntung, lalu dimasukkan nama dia. Apakah wajib mandi? Maka materi kita yang menyebabkan mandi bersetubuh. Maksud bersetubuh masuknya kemaluan pada kemaluan, walaupun kemaluan yang masuk itu kemaluan buntung. Ada perempuan nemu pukulan beduk di jalanan, dimasukin, maka namanya istilah agama bersetubuh, wajib mandi. Sebab masuknya kemaluan pada kemaluan. Buntung. Terus orang yang punya kemaluannya ya kagak, yang punyanya makan buntung. Si perempuannya namanya junub, wajib mandi.
dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu Allah jelaskan wa in kuntum junuban fatahharu. Jika Anda junub bersetubuh tadi itu, maka bersuci, yakni mandi. Begitu juga Imam Bukhari riwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Muslim pun juga meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya. Bahkan bukan dua kitab Sahih saja. Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi juga riwayatkan. Bahkan Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, baik Sunan As-Sughra maupun Sunanul Kubra, semua meriwayatkan hadis di mana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi begitu. Bila mana bertemu dua alat khitan, yakni kemaluan dengan kemaluan, yakni bila mana masuk kemaluan pada kemaluan, maka mandi hukumnya wajib meskipun tidak keluar sperma, karena semata-mata memasukkan maka orang itu menjadi junub. Dan ini mujibul ghusl, mewajibkan mandi, wajib mandi. Wajib mandi. Bagaimana kalau seorang perempuan main sama anjing? Ya berarti dia kemaluannya dimasukin kemaluan, kan begitu. Bagaimana orang laki-laki sama kambing? Salahnya kambing, dia lagi kencing dia mundur-mundur, kambing disalahin sama dia. Tetap wajib mandi. Kambingnya ia manusia yang mukallaf, wajib mandi, wajib mandi. Maka di sini sebut mau kemaluannya punya binatang ke anjing dimasukin sama perempuan, wajib mandi dia. Apakah punya mayit ke orang udah mati, ada seorang laki-laki meninggal dunia, itu dia punya burung diri dia. Ini bagaimana ini? Udah dijampe-jampe kagak juga turun, lalu dijampe-jampe. Akhirnya sepakat kiai suruh bininya aja dah naikin. Maka yang meninggal itu dinaikin nama bininya. Pergi pada kagak ditonton, kagak, suruh bininya. Pas udah tidur sama bininya baru dia tidur. Bininya hamil dari itu. Anaknya alim kabir, disebutlah anaknya Ibnul Mayyit, anaknya orang mati. Emang perpisahan terakhir. Bagaimana tuh si perempuan itu? Ini kasus kita, wajib mandi. Udah tidak ada taklif, dengan sebab dia mati habis taklifnya. Udah, yang hadis itu dijadikan dalil oleh banyak orang, enggak sampai ganjaran pahala orang hidup kepada orang mati. Pakai hadisnya, hadis Muslim lagi. Ini hadis sahih, iya hadis sahih, cuman penjabaran Anda yang tidak sahih. Hadisnya sahih, wong tidak rumit. Idza matabnu Adam in qata'a amalu. Kalau orang udah mati sudah tidak bisa beraktivitas, kan enggak puyeng banget. Nabi ngomong gitu, udah nggak bisa beraktivitas, lah kan bener. Coba kalau udah mati jalan-jalan dia ke Ramayana, apa nggak
ya kan? Itu hadis enggak ngomong nyampe apa kagak nyampe, enggak ngomong begitu. Sudah enggak ada ibadah yang dia kerjakan udah habis. Ya kan ada terusannya, ila min salasin, ini nerangin ibadah dia yang masih terus sampai dia mati, bukan ngomongin ganjaran kita ngasih sama orang lain, bukan. Itu ngomongin kita wakafin tanah buat masjid, kita mati udah, ini namanya sedekah jariyah, sedekah yang ngalir terus ganjarannya walaupun kita udah mati. Jadi kayak umpama yang wakafin masjid ini meninggal dunia, umpama lah dapat ganjaran sebanyak yang ngaji, begitu. Wong dia seakan-akan gelar apa ini namanya, ubin, tapi yang karpetnya enggak, kan enggak dipasang sama pengurus masjidnya, ya kan, maka enggak dapat ganjaran. Ya nanti kalau dipasang lagi kok gelap kuburannya, ini pengurus masjid bakal dituntut ini. Jangan sampai pengurus masjid kalah keyakinannya sama Gojek dan Grab tuh joknya habis dinaikin orang enggak diganti lagi, enggak gitu, enggak nempel corona sama benda mati, kagak. Itu Gojek yang kagak ngaji, masa yang ngaji kalah. Ini faktor keyakinan agama yang rusaknya, ini keyakinan agama yang dia yakini yang dia rusak pada Nabi Muhammad SAW. Salah dia itu nempel. Kalau nempelnya dari badan kita juga nempel juga itu di ubinnya, diindakin orang lagi, udah dipel lagi, ribet urusannya. Jadi saudara, orang udah mati udah putus taklifnya, ila min salas, kecuali 3 perkara. Ini mani walaupun udah mati seakan-akan dia aktivitas, begitu maksudnya. Kayak kiai yang ngarang kitab, ini udah mati nih Kiai Fatul Mu'in yang ngarang kitab, tapi terus dapat ganjaran sebanyak yang ngaji itu, pegang-pegang buku itu, begitu ganjarannya. Kalau kita kan cuma menyampaikan saja. 3, kedua jadi penyebab wajib mandi. Yang kedua bersenggama, bersetubuh, begitu, bersetubuh wajiblah kita mandi. Wasalis wahaidun, yang ketiga yang menyebabkan mandi jadi wajib yaitu haid. Haid ini wajib mandi, haid, menstruasi. Dari mana dasarnya bahwa men itu wajib mandi? Kata Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 222, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yas'alunaka 'anil mahid, para sahabat bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang haid. Bagaimana ini haid ini Nabi? Jawab, kul, itu menunjukkan Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Lah kalau karangan kan gak pakai kul, jawablah, kan berarti ada yang nurunin nama Nabi, kan begitu. Jawab wahai Nabi Muhammad, huwa adzan, men itu kotoran, kotoran.
dikasih kotoran oleh Allah. Men ini kotoran, banyak hikmahnya. Dengan perempuan ini ada kotoran, banyak hikmahnya. Kenapa? Supaya nanti ketika anak dia lahir, ada ada kencing, enggak merasa jijik, sudah biasa main dengan kotoran. Maka anaknya walaupun dia enggak jijik, dia ngebokin, sudah biasa main yang kotor-kotor. Maka perempuan itu ada menstruasi, kotoran ini, darah kotor, najis, darah najis, udah biasa main yang kotor. Dan mendidik perempuan untuk menjaga kebersihan, sehingga baju laki lihat kotor aja dikit, cuci. Itu dididik perempuan begitu oleh agama. Enggak kayak gini kita sampai ngegantung banyak itu di kastok, belum dicuci-cuci, nunggu hari Minggu aja. Udah Minggu jalan-jalan, nunggu Senin sampai lakinya pakai sid A sid B. Ya Allah, saking malesnya dia belum mengerti hikmah kenapa dia ada menstruasi. Begitu, ada menstruasi, ada mens. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Kata Allah, jauhi perempuan ketika men. Jauhi ini apa maknanya? Jauhi ini, jangan bersenggama. Bukan jauhi perempuan kayak Yahudi. Yahudi kalau bininya men ditaruh di kandang kambing, nggak boleh makan bareng sama dia, tidur sekamar sama dia nggak boleh, minum bareng nggak boleh, gelasnya dibedain. Yahudi. Islam membersihkan pemikiran jelek pada wanita. Yang dijauhi tidur saja. Adapun makan bareng, kata Sayyidatuna Aisyah, saya lagi minum dari gelas, bekas gelas saya itu diminum sama Nabi, tak tahu apa. Saya lagi Nabi tiduran di paha saya. Emang Nabi mau mesra jadi laki? Tidur di pahanya bininya sambil ngedres Quran. Kan hafal Nabi, tiduran aja di paha bininya. Kan tipikal suami mesra kayak begitu. Nabi ampe mandi habis bersetubuh bareng seember, bak bareng. Nabi, ini saya nggak tahu yang ngaji ini pernah mandi bareng belum sama bininya? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak nyontoh Nabi Muhammad dia mandi bareng. Nabi tuh bareng, gayungnya buat bininya, habis itu buat Nabi. Romantis tuh Nabi kayak begitu. Mau ngamalin habis ngaji, bagus, kudu kuat. Tapi agama itu nggak bisa kalau kita nggak kuat. Udah tua juga kayak bocah tuh, kudu kuat ngamalin ajaran Nabi. Sebelum saya mati biar saya juga ngamalin ini ajaran Nabi. Begitu. Jauhi dari tidur, jangan bersenggama. Bukan bersenggama doang, wala taqrabuhunna, jangan kau dekati. Bukan bagian itunya doang, dari pusar sampai lutut jangan. Kalau lagi men, jangan, enggak boleh. Sebab kalau lagi men ditidurin, anaknya bisa idiot. Jangan salahin itu anak yang idiot, ini enggak ngerti agama. Maka perempuan dilaknat oleh Allah. Kata Nabi, la'anallahul ghamisata, Allah melaknat perempuan yang dia diem aja. Lakinya minta, patuh sama laki wajib, tapi lagi ini
melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh nurut amal laki. Kalau dalam nurut amal laki melanggar peraturan agama, bilang lagi men, dia diem aja, dosa besar. Begitu juga sebaliknya. Wal mughawwisata, kagak men akunya men, dia capek dia men, lagi men, kalau kagak lakunya ya udah dah, dia kagak sebetulnya karena capek. Ini dilaknat juga yang kayak begini. Jangan. Sampai kapan ndak boleh bersetubuh? Sampai suci. Suci itu apa? Udah mampet dan udah mandi. Fa'idha tatoharna, yakni tafsirnya fa'inin qota'at damuha wa kutasalat fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau udah bersih dan udah mandi, sebab mandi wajib gara-gara men, silahkan digauli lagi, boleh. Perempuan men, adakah laki-laki yang men? Ya, ada juga. Men itu sebulan sekali, nggak lepas itu perempuan itu. Sebulan sekali dapat 3 hari bersih, itu men. Sebulan sekali dapat 3 hari bersih. Bila ada laki-laki sebulan sekali dapat gaji, 3 hari bersih, namanya men. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Men. Wasalisuha haidun, ketiganya yang mewajibkan mandi men. Ai in qita'uhu, bukan mennya, ketika men udah mampet. Kalau masih men nggak sah mandinya. Wong masih men ya, saya mandi nggak pada sebesar, nggak boleh lagi men. Mandi biasa aja, itu mandi adat. Tapi mandi syara ini kalau udah bersih, benar-benar bersih, maka kemudian itu mandi. Ini yang kadang bab men ini banyak ajaran Islam yang tidak dipakai oleh wanita muslimah. Jadi ibu-ibu, ini mumpung ibu-ibu ngaji, kalau lagi men itu udah mampet nih mandi, selesai mandi itu dikasih misik vaginanya, ditaruh di kapas, ini kapas, ditaruhin minyak misik, ditempelin di kemaluan. Itu ajaran Rasulullah untuk satu menyehatkan Mr. V, kedua biar tidak terjadi kanker rahim, tidak terjadi kanker payudara dan segalanya. Kalau ada perempuan kena kanker rahim, kena tete, kena bengek, bodohnya dia tentang ajaran Islam yang dia anut, tidak dipakai sama dia, salah dia. Kenapa jadi muslim tidak belajar tentang Islam terkait ke wanita? Itu para sahabat pakai satu buat sumur biar nggak kering rahimnya. Kalau kering muncul miom, kista, salah dia, nggak ngamalin ajaran Rasulullah, salah dia, bukan salah agama. Kenapa ajaran Nabi nggak dipakai? Itu kalau dikasih misik di kapas, itu keputihan segala macam keluar tuh pada nempel, banyak itu. Kalau udah mandi tempelin itu minyak gitu, kasih misik. Udah ditanya aja deh sama salon apa tuh yang di depan itu, salon Anita, ya salon Anita dah, tanya minyaknya. Kalau nggak punya, boleh nggak pakai bekas goreng ikan peda, semutan. Jangan. Itu ajaran agama.
perempuan kalau udah bersih wajib mandi. Para sahabat kalau menangis, para sahabat kalau menangis, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha waktu datang bulan lagi haji kala itu, datang bulan nangis, fabakat, maka menangislah Aisyah. Nabi tanya, lima bakitu ya Aisyah, kenapa anda nangis? Men, kata Nabi, kok men nangis? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam, kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim juga ada. Ya jangan usah nangis, biasa memang ini mah udah kodratnya perempuan men, biasa aja. Kenapa nangis? Sahabat itu kalau udah ketemu men, ibadah kurang, yang tadinya boleh sholat enggak sholat, yang tadinya bisa tawaf enggak tawaf, itu sahabat. Beda dengan perempuan kita, kalau men yes kagak sholat girang tuh ibu kita, yes aduh, beda dengan sahabat. Beda, sahabat nangis, ya saya kagak bisa ibadah, itu begitu. Tapi materi kita lagi berbicara yang wajibin mandi yang ketiga men, yakni putusnya men. Apa itu haid? Ada dua pengertian, haid menurut bahasa dan haid menurut terminologi agama. Menurut bahasa haid itu artinya sayalan, mengalir. Apa aja yang mengalir namanya haid dalam tinjauan bahasa, mau darah ke mau bukan ke. Tapi dalam terminologi agama yang namanya haid adalah wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatun. Yang namanya haid itu adalah darah yang ngalir, nih darah yang mana darah itu keluar dari vagina, sumbernya dari ujung rahim pada waktu tertentu, itu namanya haid. Darah yang keluar dari ujung rahim, mohon maaf saya mau biar lebih zahir, rahim itu bentuknya kayak gentong tapi terbalik. Jadi kalau gentong ini enggak dibalik, maka atasnya kecil, bawahnya gede, gelembong. Kalau dibalik, bawahnya kecil, dalamnya besar. Bawah itu di mulut vagina kecil, tapi dalamnya gede, rahim ini. Dan tebal rahim itu, tebal. Dingin di luar enggak berpengaruh di dalam, panas di luar enggak berpengaruh dalam. Itu mau ulah bininya bapak-bapak aja, ini gerah mulu anaknya minta AC. Anak belum lahir udah jadi timpalan emaknya, coba itu. Bapaknya dibilang anaknya pusing, baik saya beliin AC. Gara-gara begitu beli AC di elektronik, tapi pas besoknya bininya bilang, bang semalam mimpi si bayi ini ngomong sama saya. Mimpi apa? Dikasih kalung sama abang. Ini tandanya apa ya? Itu si bininya sama lakinya begitu. Baik,
nanti sore saya mau kerja dulu. Dia pulang kerja, dibungkusin di box, kasih bininya, nih bininya udah senyum-senyum girang. Dibuka tafsir mimpi. Dia pikir diberiin kalung, kagak. Kamanya saya mimpi dikasih kalung, tanda apa? Lakinya nggak bisa jalan. Ya dibeliin, beliin apa? Iya, buku tafsir mimpi. Kayaknya udah ngaji lakinya itu. Jadi mohon maaf, ini rahim biar gampang kami mencontohkan. Bila keluar dari sini, ini namanya mens. Tapi kalau keluar dari sini bukan men, namanya adnar rahim, bagian bawah rahim. Ini namanya istihadah, penyakit. Konsultasikan kepada dokter. Karena bukan men, tapi kalau dari ujung rahim itu men. Maka cirinya, ciri perempuan kalau men begini, pinggangnya waktu saya men begitu tuh. Kadang uring-uringan, apalagi waktu men lakinya nggak bagi duit, uring-uringan. Jadi nyeri dia, men tuh nyeri. Jadi kalau mau datang bulan tuh pada pegel dia punya badan kayak rengkeng begitu tuh. Itu perempuan kalau mau menstruasi begitu. Tapi keluarnya dari ujung rahim perempuan dalam kondisi sehat. Emang sudah kodratnya perempuannya sebagai hikmah, dia main yang kotor karena nanti anaknya cebo, kencing segala macam, terbiasa dengan urusan yang kotor. Ini pendidikan Allah pada perempuan, hikmah salah satunya kenapa perempuan itu menstruasi. Itu begitu, menstruasi. Keluarnya ada waktunya, kadang sehari semalam, kadang seminggu, kadang 15 hari, tergantung fisik perempuan. Adapun darah yang keluar ini macam-macam. Ada merah tua, hitam orang sebut, merah api itu hitam. Ada merahnya merah jambu. Ada yang kaya darah men itu rada pink, merahnya pias warnanya. Ada yang rada kekuning-kuningan. Itu berbeda-beda dari tingkat fisik perempuan. Begitu. Itu bentuk darah men, tidaklah sama. Ada yang bau amis sekali, panas, maka perempuan lebih cepat ganti CD dibanding laki-laki. Tanya aja sama bininya kalau nggak percaya. Saya sih kalau sama agama udah percaya aja, begitu. Agama nggak pernah salah. Itu begitu. Mens ada waktunya. Kapan keluarnya? Biasanya mencirikan balik. Itulah men. Maka dengan keluar men, perempuan itu sudah balik, rahim sudah siap menerima anak. Itu begitu mens. Dan mens ini bakal menjadi daging pada anak, sperma menjadi tulang dari sperma laki itu. Jadi tulang-tulang penguat, tapi daging, kulit ini dari sperma perempuan.